Dia ngikut dari PAUD sih, apa sekarang kelas 2. Ya udah lumayan bisa, bacanya udah mulai lancar gitu. Soalnya kan sekarang dalam sekolah harus diwajibin belajar baca ya, harus lancar gitu. Ya bermanfaat juga daripada dia main, nggak ada buang-buang waktu ya kan. Pulang bimbel ya langsung ngaji. Cipa kayak gini tadi kan, mana pensil kakaknya? Siva nulisnya gini tadi kan, dari kakak dulu. Kayak gini kan tadi kan, dari bawah ke atas kan? Sebaiknya yang lebih bagus tuh kayak gini Cipa. Kalau nulis angka itu dari atas ke bawah nih. Lihat kakak, ini coba Cipa satu. Ini huruf apa? U, terus U, bacanya dua. Jadi kalau kamu belum bisa baca, belum tahu huruf, kamu susah baca nanti. Jadi sekarang kamu baca dulu yang ini. Yang kencang. A, I, U, E, O. Lagi. Halo Sobat Kalceria, sekarang kita berada di Kemandoran untuk bimbel gratisnya. Lokasinya di Kemandoran, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Oke, di sini ini lokasi tempat belajar kita. Buat sekarang ada belajar bahasa Inggris, ada belajar buat anak-anak yang bersekolah bisa membaca dan menulis angka dan menggambar, dan ada juga yang belajar matematika. Oke, pantau terus buat Sobat Kalceria. Thank you. Siapa yang suka ini? Ada yang tahu ini apa? Jamur apa? Enaknya diapain ini? Di sebelah enak lagi. Oke, semua pada suka ya? Jamur enoki ini selain enak, enoki ini sangat bergizi. Jadi kalau ini jangan dibuang-buang ya. Oke. Nah, hari ini kita dikirimin enoki yang banyak oleh orang-orang yang baik, oleh PT Indo Tani Sejahtera. Nah, hari ini kita mau bilang terima kasih ya. Oke. Setelah kakak bagikan, kita mau bilang terima kasih PT Indo Tani Sejahtera. Oke. Wah, gimana belajar yang nggak makin semangat? Dapat oleh-oleh dari PT Indo Tani Sejahtera. Beruntung banget ya, jadi murid bimbel gratis Kalceria. Selain dapat bimbingan belajar gratis, adik-adik juga selalu mendapatkan makanan sehat dari orang-orang baik yang mengirimkan. Teman-teman, hari ini kita belajar matematika di kelas TK sama kelas 1-2. Tapi ada beberapa anak yang di sini belum bisa menulis nama bilangan. Contohnya ini Adit, namanya Adit. Dia udah kelas 3 tapi belum bisa untuk menulis nama bilangan. Makanya saya mesti ulangi lagi dari awal, karena kalau misalnya dia mengikuti ini nggak bisa. Jadi saya masih kasih angka yang mudah supaya dia bisa ikutin. Jadi ikutin dan lihatlah secara menulisnya. Oke Adit, kamu kesini dulu. Oke, ini Adit, ini kamu tahu ini angka berapa? Dua angka ini. Nah, kamu lihat ini adalah dua angka. Nah, dua angka ini berarti yang angka paling depan ini adalah puluhan. Nah, kalau ini adalah satuan. Jadi nanti kamu tulis angka 2 ini adalah 20. Paham? Angka 2 ini adalah apa? 20. Yang jelas, angka 2 ini adalah angka apa? 20. Kalau angka 1 ini adalah? Satuan. Nah, berarti bacanya 20. Nah, jangan ditambahin an lagi. Ini angkanya berapa? 2. Ini yang belakang ini? 1. Berarti bacanya berapa? 21. Ya, begitu. Udah paham? Oke, sekarang lihat. Ini angka berapa? 22. Tadi angka 2 yang di depan ini sebutnya berapa? 10. Oke, puluhan. Kalau yang di belakang ini adalah? Satuan. Nah, berarti dibaca berapa? 22. Nah, kayak gitu caranya ya. Berarti nanti kamu tulis ini, tulis nama bilangan dari angka 21 sampai angka
25. Nah, jadi sekarang tugas kamu adalah menulis angka 21 sampai 25. Coba, nanti kalau kamu udah selesai, kamu kasih tunjuk lagi ke kami ya. Oke, lanjut. Coba. Oke, teman-teman, tadi ini anak yang saya ajarin ini dia adalah anak kelas 3. Tapi sayangnya, walaupun di kelas 3, belum bisa untuk membedakan mana puluhan mana satuan. Jadi mungkin di sekolah mereka kurang diajarkan atau mungkin dibantu untuk memberitahu cara kerjanya seperti apa. Jadi anak ini saya ingin untuk melihat dia ada perubahan. Jadi semoga apa yang dipelajari dari tempat ini boleh menghasilkan sesuatu yang baik di belakang ini. Oke, sahabat Kalceria, di sini saya ngajarin yang umur 4 tahun, 5 tahun, yang masih TK. Di sini udah mulai rapi buat belajar menggambarnya. Soalnya nih lihat kakak nih, kan rapi kan? Ini bagus. Selain itu yang sudah menyelesaikan menggambar dilanjut dengan menulis angka. Soalnya dia baru belajar angka 1 sampai 10. Di sini ya. Oke, adik-adik semua harus semangat buat belajarnya, oke? Dengar nggak kakak? Harus semangat, oke? Oke. Angkanya nah, udah mulai bisa dia nih. Ikutin dari angka 1 sampai 10 dia. Ayo lagi cepat sampai selesai. Oke, bagus. Ini tujuannya buat dia bisa mengenal angka. Cipa kelas umur berapa sekarang? Umur 2. Ih, bagus. Umur 2 tahun udah bisa nulis angka 1 sampai 10 dia. Cipa kayak gini tadi kan? Mana pensil kakaknya? Cipa nulisnya gini tadi kan? Dari lihat kakak dulu. Kayak gini kan tadi kan? Dari bawah ke atas kan? Sebaiknya yang lebih bagus tuh kayak gini Cipa. Kalau nulis angka itu dari atas ke bawah nih. Lihat kakak, ini coba Cipa satu. Nih dari atas dulu. Ini angkat ya bagus ya, boleh. Nah, angka 1. Angka 2-nya? Nah, bagus. Oke, lanjut angka 3. Dari atas kakak kan ngajar dari atas tadi. Dari atas nih, nah ke bawah. Oke, ingat ya. Dari atas ke? Oke. Lagi lanjut sampai selesai. Ayo Zura. Kakak tunggu yang siap. Kakak tunggu. Nah, dari atas ke bawah. Yang lain yang gambar udah selesai belum? Oke, Kak tunggu cepat. Hari ini kita belajar vocabulary. Coba bilang vocabulary. Vocabulary. Artinya? Nah, dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya vocabulary, itu kata benda. Kata benda, bilang noun. Nah, kata benda itu dari semua benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama tadi kan kita sudah belajar banyak kata benda yang sudah kita tulis di buku kita. Yang pertama itu ada kipas angin. Yang tahu kipas angin? Cluenya ada di depan. Fresh. Ada 3 kata. Hah? Coba ya. Kakak kasih kata huruf kedua. Oke. Fan. Sama-sama bilang fan. Nah, yang kedua siapa yang tahu? Hah? Freezer. Kalau freezer biasanya kulkas yang di bagian mana? Bagian atas yang beku ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya kulkas adalah refrigerator. Oke. Nah, kalau kata yang tadi kalian bilang freezer itu hanya kata tengahnya ini aja. Pendingin. Kalau televisi, TV. Itu singkatannya. Itu singkatannya. Kita Indonesia suka menyingkat ini ya, biar gampang ya, TV. Nah, sebenarnya televisi itu diambil dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya itu adalah television.
Television. Television. Dalam bahasa Indonesia itu televisi. Bacanya gimana? Television. Nah, kita yang pertama tadi Fan. yang kedua refri. Coba ulang. Refrigerator. Yang ketiga Television. ya television. Yang keempat boleh oven atau microwave. Kalau untuk pemanas makanan tuh biasanya ya, masuk ke situ. Hah? Iya, itu kata Lalu aja coba. kata sifat. Ayo cari 5. Oke. Marah. Marah. Nih, yang tahu aku kasih ini nih nanti. Marah. Market. Bacanya gimana? Sedih. Sad. S-A-D. Sad. Bahagia. Happy. Spell in English. Oke. Baik. Itu baik. Ayo. Baik itu hai. Spell in English. D. Ini huruf apa? D. Ini U. Ini A. Bacanya U. Oke, ini I. Ini huruf apa? U. Terus L. U. A. Bacanya dua. Ini tadi kan dua. Kalau ini bacanya ini huruf apa? Satu. Ini apa? P. U. L. U. A. Berapa? Bacanya apa? P. U. Q. L. U. L. H. Bacanya dua. Kedua. Ulang. Sekarang kamu baca ini ya. Ini kamu harus ubah lagi. Oke, tunggu ya. Kami kan lagi ajarin dia ini. Nih, sekarang kamu baca dulu yang ini dulu ya. A, I, U, E, O. Oke, sekarang kamu baca yang ini ya. Ba, bi, bu, be, bo. Ini kamu belum bisa baca. Jadi kalau kamu belum bisa baca, belum tahu huruf, kamu susah baca nanti. Jadi sekarang kamu baca dulu yang ini. Yang kencang. A, I, U, E, O. Lagi. A, I, U, E, O. Lagi. A, I, U, E, O. Sudah ingat? Oke, kalau sudah ingat sekarang kakak acak ya. Kalau kakak tunjuk yang mana kamu sebut sama yang tadi kamu baca awal. Oke, ini tadi huruf apa? A. Tadi kamu baca ini apa? Ulang ya, ingat tadi ini apa? A. Ini I. Ini U. Ini E. Ini O. Oke, ulang. Ini tadi apa? A. Oke, ini A. Ini apa? I. Ini U. Ini E. O. Coba sendiri. Tunjuk. Dari awal. A. I. U. E. Tunjuk. A.
Jangan palangin hurufnya, coba. Tunjuknya gini. Ujung tangannya pegang di pensil ini. Nah, tunjuk. I, U, E, O. Oke, lagi. I, U, E, O. Ingat, ini tadi apa? Oke, kalau yang ini kakak acak ya. Yang ini tadi apa? Tadi kamu bacanya apa? Nah, jangan diubah lagi namanya. Ini, ini, E, O. ini apa? Oke, ini, ini, I, U, O. nah, E. ini, ini yang baca ini. Babi, bu, bebo. Lagi. Babi, Bu, Oke. Anak saya bernamanya Muhammad Alaidrus, cuma biasa dipanggil Aman. Dia ngikut dari PAUD sih, apa sekarang kelas 2. Lumayan sih dalam mata pelajarannya, berhitung sama udah bisa bacanya lancar. Udah tahu bimbel gratis di sini? Dari temen, diajak temen. Adik sih, adik anaknya di sini. Daripada main, mendingan yuk ikut belajar gitu, biar tambah belajarnya biar tambah. Bacanya juga biar cepet lancar. Banyak sih pengetahuannya dia. Kalau dilihat di sekolah, apa sih perbedaannya sama Sini duduk anak-anak sini. lain? Ya udah lumayan bisa, bacanya udah mulai lancar gitu. Soalnya kan sekarang dalam sekolah harus diwajibin belajar baca ya, harus lancar gitu. Ya bermanfaat juga daripada dia main, nggak ada buang-buang waktu ya kan. Pulang bimbel ya langsung ngaji.
kepada Tuhan yang kedua empat pilar kebangsaan. Apakah itu empat pilar kebangsaan? Ya. Pertama, setia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setia kepada empat pilar kebangsaan. Apa saja empat pilar kebangsaan? Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga adalah setia kepada relasi. Yang keempat, setia kepada relasi dan janji. Yang keempat, tidak mudah menyerah dan rela berkorban. Oke. Kalau beberapa hari sebelumnya kita ada demo ya di kota Jakarta. Boleh, karena negara kita ini adalah negara yang demokrasi. Apa itu negara demokrasi? Apa itu negara demokrasi? Apa demokrasi? Siapa yang bisa jelasin? Ayo, coba aja dulu, nggak apa-apa. Coba aja dulu. Terusnya karena negara kita ini adalah negara yang demokrasi, yang mendengar suara rakyat. Nah, kenapa tadi kakak bilang kenapa kita sebagai warga negara Indonesia yang baik? Sebenarnya kita itu bisa demo, tapi demonya dengan cara yang baik. Hari ini kita mau belajar, kalaupun kita mau menyuarakan hati kita, harus dengan cara yang baik. Karena kita adalah negara yang demokrasi. Nah, kita juga belajar tadi tentang empat pilar kebangsaan. Kita terkenal dengan Indonesia itu terkenal dengan keramahannya, terkenal dengan apanya lagi? Sifat apa lagi yang sangat terkenal dari Indonesia? Budayanya. Nah, satu lagi kita terkenal dengan budaya gotong royong, saling tolong menolong. Nah, kalau hari ini di negara kita sangat menyayangkan ya kalau yang terjadi yang anarkis, demonya anarkis sampai merusak sampai beberapa berita juga bilang ini karena kita adalah orang-orang sekarang itu mudah terprovokasi. Nah, hari ini kita juga harus tahu kalau ada berita di luar sana, kita juga nggak mau cepat-cepat untuk marah, cepat-cepat untuk berkata-kata, tapi kita harus tahu dulu akar permasalahannya seperti apa. Kita nggak mau sesuatu yang keluar dari mulut kita itu bahkan menyebabkan hilangnya nyawa saudara-saudara kita yang lain, karena apa yang keluar dari mulut kita ini bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau kita mengerti kata-kata yang keluar dari mulut kita ini bisa membangun juga dan bisa menyebabkan kematian. Nah, dari semua yang sudah kita pelajari di Kahal Ceria, seperti apa sih kata-kata yang seharusnya keluar dari mulut kita? Yang baik-baik, yang membangun. Indonesia sedang keadaannya kalau kita lihat di berita di luar sana sedang tidak baik-baik saja. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik? Ikut demo. Ikut demo, diam di rumah. Selain diam di rumah, nah kita berdoa, benar, berdoa. Kalau hari ini kita nggak bisa ngelakuin apa-apa buat bangsa kita, tapi hari ini kita bisa berdoa. Kita bilang, ya Allah, tolong bangsa kami, berkahi bangsa kami, supaya bangsa kami penuh damai. Amin. Supaya bangsa kami menjadi bangsa yang maju. Amin. Nah, hari ini kakak mau ngajak nih, kalau berdoa itu jangan hanya di dalam hati, tapi hari ini kita mau berkatakan perkataan yang baik. Supaya apa? Supaya keadaan yang terburuk sekalipun kita percaya ketika ada kata-kata yang keluar dari mulut kita dan kita yakini dengan kita yakin kepada Allah, kita bilang, kita serukan suara hati kita kepada Allah dan Allah pasti mendengar. Hari ini kita sama-sama mau berdoa bagi bangsa kita, apapun agama kita. Hari ini kita harus satukan suara kita tidak mau terprovokasi oleh apapun. Yang terpenting bangsa kita menjadi bangsa yang damai, menjadi bangsa yang rukun,
menjadi bangsa yang mencintai semua orang, mencintai semua keberagaman kita. Karena apa tadi? Bineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda, walaupun agama kita berbeda, walaupun suku kita berbeda, walaupun hari ini kalau kita hari ini ditempatkan di Jakarta ini banyak suku, banyak etnis, banyak budaya yang dimana kita disatukan oleh Bineka Tunggal Ika. Maka dari itu kita nggak boleh terpengaruh dan terpecah belah. Mau berdoa, kita buka dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, hari ini kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biar hari ini bangsa Indonesia penuh dengan damai, tidak ada lagi anarkis, tidak ada lagi korban jiwa dimanapun, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia aman, damai, terkendali. Semua pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar pemimpin-pemimpin kami yang tamak, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, hari ini bertobat di dalam jalan-Mu, bertobat untuk tidak mementingkan dirinya lagi, bertobat dari jalan-jalannya yang jahat, hanya mementingkan rakyat, hanya mementingkan bangsa kami Indonesia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, biar setiap daripada generasi-generasi kami bisa menikmati keindahan alam Indonesia, kekayaan alam Indonesia, tidak ada lagi yang mementingkan dirinya. Dan kami berdoa buat setiap anggota DPR yang hari ini Allah percayakan, berikan kesempatan biar mereka berbalik kepada jalan-jalan-Mu yang benar, ya Allah. Ya Allah, semoga tidak ada lagi korban jiwa. Terima kasih Allah, kami bersyukur karena kami ada di negara Indonesia. Kami bersyukur karena Allah masih mencintai negara Indonesia. Kami berdoa, ya Allah, semoga Indonesia kami menjadi Indonesia yang penuh dengan damai. Kami berdoa, ya Allah, semoga Indonesia kami boleh ada perubahan setiap hari dan setiap rakyat Indonesia menjadi sejahtera, ya Allah. Kami berdoa, Tuhan, buat setiap pemerintah kami, ya Allah, baik pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan. Kami berdoa, ya Allah, semua pemerintah kami boleh menjadi pemerintah yang membawa kedamaian bagi masyarakat Indonesia dan membawa perubahan Indonesia. Kami berdoa, Tuhan, buat setiap rakyat-rakyat yang terkecil sampai rakyat-rakyat yang masih terbawa, Tuhan, biar mereka boleh menjadi rakyat yang bisa, Tuhan, menopang satu sama lain. Tidak ada lagi, Tuhan, kericuhan di mana-mana, Tuhan. Tapi kami berdoa, Tuhan, kami berdoa semoga Indonesia kami penuh dengan kesejahteraan. Terima kasih, ya Allah. Kami berdoa juga, Tuhan, buat semua kami anak-anak bimbel yang ada di sini. Kami sudah berdoa bersama-sama biarlah doa kami boleh didengarkan oleh Allah dan boleh dikabulkan oleh Allah. Terima kasih, ya Allah. Kami bersyukur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jadi hari ini gimana mengajar bimbelnya? Ada kesulitan yang baru yang ditemukan dengan anak-anak yang datang? Kalau aku hari ini aku temukan ada anak yang dua anak, yang satu itu kelas 3, yang satu itu kelas 2. Nah ternyata dalam pembelajaran itu aku lihat, karena tadi itu aku lagi ngajarin tentang nama bilangan, menulis nama bilangan kan. Tapi ternyata yang untuk anak kelas 3 ini belum bisa untuk menulis nama bilangan. Ratusan aja nggak bisa. Nah jadi tadi aku coba untuk ngajarin yang puluhan, dua angka itu ternyata diajarin pun dia belum ngerti. Yang 2 angka itu termasuk puluhan atau satuan. Kalau ratusan kan ada 3 angka tuh. Jadi mulai dibantu pelan-pelan. Nah setelah itu saya pindah lagi ke satu anak ini yang kelas 2, ternyata belum bisa baca juga. Jadi waktu kita belajar sesuai dengan kelasnya, tapi dalam pembelajaran itu tidak sesuai dengan apa yang dia bisa. Ternyata belum bisa juga dalam hal membaca maupun mengenal tentang angka. Kalau dari saya sih Kak, tadi kan ngajar yang kecil-kecil nih, yang umur dari 3 tahun, Yang 4 belum tahun sekolah. ya, belum sekolah kan. Kan tadi belajar angka 1 sampai 10 kan. Jadi masih banyak, tahulah anak-anak kan yang baru belum sekolah. Misalnya nulisnya kan banyak dari bawah kan. Tadi kan saya ajarin langsung kayak kalau nulis angka atau huruf atau apapun tuh kan bagusnya kan dari atas, Dari kan. atas, ya. Kan ntar besok kalau udah sekolah atau udah mulai sekolah udah terbiasa dari atas, nggak mungkin kalau nulis dari bawah kan. Paling itu sih yang kebanyakan yang saya temukan kalau anak-anak yang belum sekolah. Jadi dari hal-hal yang kita lakuin setiap hari dengan adanya bimbel kita ini, jadi kita bisa temukan nih, kalau keadaan pendidikan di Indonesia itu belum sebaik yang kita tahu. Masih banyak anak-anak yang tertinggal daripada usianya gitu. Bahkan dulu sempat saya pergi ke suku anak dalam di Jambi, itu bahkan mereka tidak sama sekali nggak mengenal huruf, tidak mengenal hari, banyak yang mereka tidak tahu, yang nggak pahamin gitu. Jadi kalau harapan saya dengan adanya bimbel kita ini, inilah fungsinya kita ada supaya bisa membantu mencerdaskan pendidikan di bangsa kita Indonesia tercinta ini. Waduh, ternyata PR kita untuk generasi masa depan Indonesia tuh masih banyak banget ya guys. Tuh lihat, bayangin, ada anak sekolah yang sudah kelas 3 SD, ternyata masih belum lancar membacanya. Pendidikan itu manfaatnya besar sekali untuk kehidupan seseorang. Setidaknya dengan bisa membaca, kita tidak mudah dimanipulasi atau ditipu. Dengan bisa membaca, kita bisa mengetahui berbagai informasi. Tapi bersyukur banget ya, ada bimbel gratis Kahal Ceria yang peduli dengan kualitas pendidikan anak-anak prasejahtera. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mendukung Kahal Ceria hingga hari ini dengan menonton video-video vlog YouTube kami dan mensupport gerakan bimbel gratis Kahal Ceria. Mimin pamit undur diri dulu ya. Semoga video ini menorehkan sesuatu di hati kalian. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.